Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Susan Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Oktober, hari biasa pekan ke-26, dan bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 12. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini, kamu dipanggil menjadi utusannya. Saudara-saudari, pewartaan Yesus telah memberikan dampak yang luar biasa. Perutusan Yesus telah menarik banyak orang datang kepadanya, sehingga semakin banyak juga orang yang dibutuhkan untuk membantu tugas perutusan Yesus. Hal ini bisa kita lihat dari bacaan yang kita dengar, di mana dikatakan Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dalam perutusan ini, Yesus memberikan gambaran tentang panenan, yakni tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Bagi para petani, barangkali perkataan ini tidak sulit dipahami, karena kalau banyak yang mau dipanen, butuh juga banyak pekerja. Yesus sudah melibatkan 12 muridnya, tetapi ternyata belum cukup untuk melayani sekian banyak orang datang kepadanya. Maka mengatasi persoalan ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, Yesus meminta agar para murid berdoa, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya tuaian yang besar itu diimbangi dengan jumlah pekerja yang memadai. Perintah Yesus berdoa, meminta kepada yang punya tuaian. Ini mau mengatakan bahwa baik misi para utusannya maupun misi Yesus sendiri harus tunduk kepada Allah selaku pengelola panenan itu. Kedua, tidak cukup hanya meminta, tapi juga menyuruh pergi, diutus. Yesus mengatakan, pergilah,
Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya, perutusan itu bukan tanpa risiko, tapi penuh dengan ancaman yang harus mereka hadapi. Kawanan domba saja akan kocar-kacir menghadapi seekor serigala, apalagi kalau hanya seekor domba yang harus menghadapi sekian banyak serigala. Hanya menjadi pertanyaan, apakah ancaman besar itu harus membuat mereka takut? Tidak. Apakah mereka butuh melengkapi diri dengan segala yang dibutuhkan dalam perjalanan mereka? Tidak juga. Yesus justru melarang mereka membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Mereka juga dilarang memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan, karena bisa jadi tujuan utama terganggu, lupa apa yang seharusnya dilakukan. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Pertama, menyampaikan salam damai sejahtera ketika mereka memasuki sebuah rumah dengan catatan, jikalau masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makan dan minumlah apa yang telah dihidangkan. Kedua, menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ketiga, tetapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka kerajaan Allah itu harus diwartakan, pas atau tidak pas waktunya, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena Yesus telah mengatakan bahwa Sodom yang terkenal sebagai kota berdosa menjadi simbol keberobokan akan lebih ringan tanggungannya daripada kota-kota yang menolak para murid. Karena menolak utusan Yesus berarti juga menolak Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadari bahwa kita ini juga adalah pilihan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kita diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dan mengajak semua orang untuk bertobat dan merubah hidup menjadi lebih baik. Hal ini bisa kita lakukan mulai dari dalam keluarga kita. Bagaimana kita semua saling membaharui hidup kita menjadi lebih baik. Di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, perlu disadari bahwa menjadi utusan berarti kita harus memiliki mentalitas yang kuat, tahan uji. Mengapa? Karena dalam perutusan selalu ada orang yang menerima juga menolak kita. Menjadi utusan Tuhan dituntut juga dari kita untuk berani mengandalkan Tuhan dalam perutusan kita. Ingat, untuk tidak mengandalkan diri sendiri, bekerja sendiri, atau bahkan menjadikan diri kita sebagai pusat. Yesus selalu memberi kita teman untuk berkarya, karena karya perutusan bukan milik kita sendiri. Dengan demikian, mari kita berbagi sukacita kerajaan Allah dengan membangun persekutuan, terlibat dalam tugas perutusan, dan juga menjadi berkat bagi semua. Tuhan memberkati.